yang membuat pindah itu karena jumlahnya semakin Si banyak. Kak Kadut Ya. ini sejak Berapa di banyak Pak Simatanggu atau sesudah di Muntai ini? Itu mata pencarian untuk membuat air bersih itu bagaimana prosesnya? Boleh diceritakan prosesnya sampai dapat air bersih untuk bersama itu? Itu punya kepedulian nggak sih menurut Bapak terhadap masyarakat di sini? Kami sedang melakukan riset tentang kehidupan demokrasi pada masyarakat 3T atau suku yang terjauh dan terluar di Indonesia. Penelitian kami pada tahun ini yang dibiayai oleh dana LPDP adalah representasi identitas dan demokrasi dalam sastra di wilayah 3T. DP Mentawai ini adalah salah satu yang kita ambil dan ini kami pilih sebagai DP atau daerah penelitian lapangan pertama kali karena mengingatkan kita di sini tidak hanya terkendala oleh COVID-19 yang membuat riset ini belum jalan, tapi juga Mentawai itu memiliki tantangan alam yang unik gitu ya. Artinya kita harus mempertimbangkan ombak atau ya dan lain-lain masalah itu karena mumpung sekarang musimnya itu masih musim baik di sini sehingga kami memutuskan DP Mentawai ini kami lakukan pertama kali sebelum yang lain-lain. Lokus penelitian kami berada di Kecamatan Siberut Selatan. Nah, di Siberut Selatan ini terdiri atas 5 desa. Yang pertama yaitu Desa Muara Siberut, yang kedua Desa Mailepet, yang ketiga ada Desa Muntai, yang keempat Desa Madobak, dan yang kelima adalah Desa Matotonan. Khususnya penelitian ini, lokus kami ini berada di daerah Muntai dan di Desa Madobak. Di daerah Muntai sendiri itu terdiri atas 8 dusun. Yang pertama ada dusun Magosi, yang kedua ada dusun Salapa, yang ketiga ada dusun Pariok, yang keempat ada dusun Pening Butet, yang kelima ada dusun Munte, yang keenam ada dusun Toktuk, dan yang kedelapan ada dusun Puro. Penelitian ini kami khususkan tempatnya adalah di dusun Pariok. Di daerah Munte sendiri terdiri atas 451 kakak, dan di desa Madobak terdiri atas 701 kakak kepala keluarga. Untuk pendidikan itu ada taman kanak-kanak berjumlah 2 buah, kemudian sekolah dasar berjumlah 4 buah. Tempat ibadah terdiri atas masjid ada 2 buah, kemudian ada gereja 6 buah. Pulau Siberut ini termasuk oleh pemerintah dikategorikan dalam wilayah 3T, sehingga perlu mendapat perhatian karena secara ekonomi maupun secara perkembangan wilayah mereka dianggap cukup tertinggal daripada wilayah-wilayah lain gitu. Padahal untuk wilayah 3T ini pada masa ini mereka adalah halaman depan negara kita.
Mereka adalah akses masuk pertama untuk memasuki wilayah negara kita. Sehingga apa yang ditampilkan di wilayah 3T ini sedikit banyak mewakili wajah kita. Oleh karena itu, posisi 3T ini, wilayah-wilayah seperti Siberut ini sebenarnya posisi yang sangat strategis dalam aspek-aspek pertahanan, aspek-aspek kewilayahan negara kita. Karena apa? Karena wilayah seperti Siberut ini, budaya-budaya yang mereka miliki adalah mampu mengikat apa yang kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa 3T? Karena kami menyadari bahwa wilayah 3T itu belum banyak mendapatkan liputan, belum banyak dilihat dari sudut sastranya dan representasi identitasnya sendiri dan yang berkaitan dengan demokrasi itu sendiri. Apakah masyarakat di wilayah terluar, terdepan, terjauh dari pusat Jakarta itu sudah mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan pengertian atau konsep demokrasi itu sendiri, yaitu akses kepada dunia pendidikan, kesehatan, kemudian hak politik, kemudian hak ekonomi, kemudian penguasaan terhadap tanah ulayat. Sekarang kami ini ada di Pulau Siberut Selatan, pulau yang terluar dari salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, selain kami ingin melihat bagaimana mereka merepresentasikan identitas kebudayaan mereka, kami juga ingin melihat bagaimana masyarakat di sini itu sebenarnya sudah equal atau sederajat satu sama lain, sebuah prinsip yang diyakini dalam kehidupan demokrasi. Awalnya penelitian ini sebetulnya ingin melihat bagaimana masyarakat di wilayah 3T seperti di Kalimantan yang berbatasan dengan negara lain itu dalam persoalan identitas itu bisa menjadi ganda untuk kepentingan kebutuhan hidup. Misalnya mereka satu kali bisa menjadi orang Indonesia, di kesempatan lain bisa menjadi orang Malaysia. Artinya batas negara itu diterabas oleh manusia yang ulang-alik ini. Jadi kami sebetulnya ingin melihat bagaimana mereka merepresentasikan nasionalisme dalam kondisi yang seperti itu. Tetapi untuk di wilayah Mentawai kita tidak akan melihat kasus seperti itu. Yang benturan-benturan sosial yang akan kita temukan justru antar suku, kemudian antara masyarakat lokal dengan negara. Nah, bagaimana negara apakah sudah memenuhi hak-hak rakyatnya? Karena kondisi mereka yang jauh ini. Perjalanan kami akan dimulai dari Dermaga Muaro menuju Pulauan Siberut dan akan memakan waktu sekitar 6 jam, kurang lebih 6 jam. Sampai bertemu di Mentawai. Di sini fotonya gini nih. Dari sini sayang.
nuwa oroe anaite raro raroi kalagana isiyo teneke oroe. Ya udah ya. Ini ada lampu. Yuk. Undang di sini aja besok ya, wawancaranya agak mendalam kita. Jadi kalau sekali rame beko pasnya diwawancara ini bingung kan. Ya lebih baik gitu ya. Tidak konsen dong. Tapi mestinya harus ini Apa dulu yang harus lakukan bang? juru bicaranya juga tidak semuanya yang bisa bahasa Indonesia. Nah, baraura yang bisa Indonesia. Kalau si Pak Mantan ini boleh lah. Kalau abang yang di Ya itu makanya nanti abang yang ikut bicara. Kita ngobrol di sini, nggak apa-apa duduk melingkar atau bagaimana, terus nanti ngomong nanti abang aku kasih pengantar, nanti yang nggak bisa ngomong tuh abang bantuin menerjemahkannya gitu. Hasil yang harus kami dapat itu adalah membuat sebuah antologi nanti mengenai cerita-cerita daerah sini yang berkaitan dengan identitas orang di sini. Yang identitas itu yang tentang misalnya asal usul nenek moyang mereka. Mereka tuh dari suku A tadi tuh. Nah, gimana cerita sukunya? Nah, itu kita ceritain nanti. Kalau suku ini bertengkar dengan suku ini, bagaimana meleraikannya soal demokrasinya. Nah, terus nanti ya itu tadi yang aku tanya ke abang, persoalan demokrasi dengan negara kita berhadapan sebagai orang Mentawai keseluruhan. Hak-hak kita. Mariana. Mana si Daniel? Sehat-sehat. Ya. Halo Daniel. Saya barat ya haladang. Iya, sampai malam ya. Ini adik Bang Robert paling kecil. Kami ingin melihat apakah di dalam sastra di masyarakat wilayah 3T itu tergambarkan mengenai identitas. Kami yakin itu sudah tergambarkan. Misalnya mengenai cerita asal usul,
suku-suku yang ada di wilayah Mentawai ini yang menjadi lokus atau daerah penelitian kami yang pertama yang kami datangi tahun 2020 ini. Nah, dari cerita asal-usul nenek moyang suku Mentawai misalnya kita bisa mengetahui semacam migrasi atau perpindahan suku-suku itu dari desa atau kampung yang dianggap tertua di Simatalu kemudian menyebar ke beberapa daerah yang lain dan berujung semua di Muntai. Kebetulan kami memusatkan penelitian kami di daerah Muntai ini yang dekat dengan wilayah pesisir, dari hulu ke pesisir. Nah, alasan perpindahannya itu salah satunya adalah faktor ekonomi untuk mendapatkan akses penghidupan atau ekonomi yang lebih baik dibandingkan di hulu yang pada masa lalu itu masih sangat jauh dari disebut layak lah. Dari Saku Kuret ya. Pak Petrus, dari suku Bapak dulu nih, kami pengen dapatkan cerita identitas yang menggambarkan suku Bapak itu cerita apa sebetulnya yang ada di suku Bapak yang berkenaan dengan misalnya asal usul suku Bapak. Nama saya Petrus, nama lengkapnya Petrus Sabe Sakadut. Petrus Sabe Sakadut. Sabe Sakadut. Tabe. Petrus Tabe Sakadut. Oke. Petrus Tabe Sakakadut ya. Ini satu. Oh, dari Sakakadut juga. Oh, Sabinus Salakopa. Oh, Sabinus. Silakan Pak Petrus. Kalau saya, nenek moyang saya dari asal usul itu dari pertama dari Simatalu. Simatalu. Iya, dari Simatalu pertama. Jadi pindah dari Matalu, cerita dari Simatalu itu tidak ada cerita untuk apa pembunuhan apa itu kan tergantung orang tua dulu, nenek moyang dulu kan zaman sekarang ini lama-lama kan bergantian zaman. Ya. Jadi dari Simatalu kami pindah dari si Bersigap namanya itu. Bersiap. Iya. Berisiap. Berisiap. Sigap. Iya. Dari Simatalu ke Berisiap. Bersigap. Dan pindah lagi situ, tidak ada juga tidak ada lagi masalah. Tidak ada masalah. Ada juga masalah. Pindah di ulu bagian Silaoinan. Bagian ulu Silaoinan ini simpang sungai besar ini. Bagian Silaoinan namanya itu Silaoinan Bu. Silainam. Silaoinan. Siloinan. Iya, Silaoinan. Silaoinan. Oke. Tepi Jadi sungai di itu situ- Pak ya? Iya, Tepi sungai. Ya, di situ juga nenek moyang tinggal juga di situ. Ada berapa lama, antara 2 tahun 3 tahun. Tidak juga permasalahan. Pindah lagi bagian Matotonan. Matotonan. Dari bagian Matotonan juga tinggal di situ. Tidak ada juga masalah, hanya perkembangan orangnya itu ada. Tapi soal masalah tidak ada. Pindah lagi turun lagi pindah di Madobak. Pindah di Madobak lagi yang disitulah kita lahir. Situ saya lahir dari Madobak. Nah, dari Madobak baru pindah di Muntai di sini. Nah, kan sudah apa namanya kan tingkat kemajuan kan sudah zamannya sekarang ini. Jadi soal ekonomi di Madobak itu kurang apalah, tidak ada mata pencarian, pindah di Muntai. Nah, baru pembangunan atau apa sudah mulai sekarang tinggal di sini. Jadi saya ulang ya Pak Petrus. Tadi dari nenek moyang pertama Simatalu, kemudian turun ke Bersigap. Berisiap. Ya. Berisiap. Dari Berisiap turun lagi Silaoinan. Silaoinan. Nah, Oinan. Dari Silaoinan Matotonan. Matotonan. Dari Matotonan Madobak. Madobak. Tempat Bapak Petrus lahir Ya, ya. situ saya lahir tahun 65. Dan lalu pindah ke Muntai. Baru ke ke Muntai. Muntai. Mbak, aku boleh nanya Mbak? Ya. Bapak
kan tadi yang membuat pindah itu karena jumlahnya semakin banyak ya. Iya. Berapa banyak Pak jumlahnya sehingga harus pindah? Kalau sudah berapa orang? Kalau Rumahnya. kalau dari Simatalu kita tidak tahu ada ceritanya kan masih nenek moyang. Kalau sama kita dari Madobak hanya pindahnya bapak dengan ibu dengan saya. 3 orang itu. Bapak jadi ingatnya yang sudah dari Madobak ya? Ya dari Madobak saya ingat itu. Jadi alasan perpindahan tempat tinggal itu bukan karena pertengkaran Tidak. dalam keluarga, tidak ada persoalan Tidak berebut permusuhan, tempat, tidak ada ya? Hanya masalah yang ekonomi dan kemajuan syariah. Oh, alasannya untuk perkembangan kebutuhan ekonomi. Iya, kebetulan ekonomi. Dulu di Madobak keluarga itu mata pencarian apa Pak? Mata pencariannya aja berburu. Berburu di Madobak. Berburu ya? aja. Dari Madobak dengan pertanian. Nah, apakah suku Sikakadut ini sejak dari Simatalu atau sesudah di Munte ini? Suku yang tua tetap namanya di Tetap sana itu. Simatalu. Mata. Sakakadut ya? Tidak. Dari suku dulu Matalu. Oh, Matalu. Baru suku pindah lagi lain sukunya bersigap lagi. Oh, jadi sesuai nama tempat Iya, itu sesuai nama nama sukunya. tempat. Setiap pindah nama sukunya Nama ganti. sukunya jadi. Begitu Bu yang main. Bapak dulu ada orang tua pernah bercerita tidak bagaimana pemerintah itu datang terus kemudian membantu membangunkan maksudnya membangun rumah, membangun apa gitu, ingat Pak? Tahun 60-an Kalau tahun 60-an. ada Bapak cerita dari Kita kakek. lahir tahun 65 Bu. Oh, Bapak tahun 65. Belum tahu kita kalau tahun 60-an apakah sudah ada pemerintah atau mungkin Bapak ini Iya, mungkin nanti ada bagaimana dulu Bapak yang menyambung nanti. bagaimana dulu pemerintah itu datang dan membantu membangunkan daerah-daerah Bapak gitu. Nggak tahu, mungkin kita lahir tahun 65 kan berapa tahun kita atau 5-6 tahun lah baru kita dewasa. Oke. Mungkin perkembangan kemajuan mungkin Nah, sudah pada ada. saat berarti Tapi Bapak masih baru lahir. menurut cerita tahun 65 itu sudah mulai merdeka. Iya, sudah merdeka. Merdeka tahun 65 itu ceritanya. Jadi soal pembangunan dari siapa itu zaman Belanda kita belum tahu, zaman Belanda apa Jepang belum tahu kita. Iya. Bapak tahu nggak peristiwa politik 65? Enggak, masih kecil, Mbak. Masih kecil kita itu. Tapi tidak dapat cerita-ceritanya. Kasus petani tidak sampai ke sini ya? Belum tahu. Belum. Belum tahu. Mereka dulu bagian dinas sosial yang datang untuk membangun. Mau ngomong sekarang pekerjaan Pak Petrus apa? Pekerjaan petani tapi tidak semata-mata petani Bu, campuran itu kalau biasanya orang Mentawai seperti itu. Petani juga kadang nelayan. Kadang nelayan, Kadang ke ladang. Kebun. Kebun. Jadi semata-mata pencarian. Tapi kalau di KTP tani, Petani. perikanan sama kita di sini Pendidikan perikanan. terakhir apa Pak? SD. SD. Nah kalau kita dikaitkan nih dengan demokrasi nih, karena kami pesannya juga mau melihat bagaimana sih demokrasi di wilayah-wilayah yang jauh dari Jakarta itu gitu loh. Menurut Bapak itu sudah ada tidak semacam semangat demokrasi di sini? Maksudnya demokrasi itu tadi yang sudah ditanya Dina, pemerintah itu punya kepedulian nggak sih menurut Bapak terhadap masyarakat di sini? Pertama dari segi pendidikan, kemudian dari segi kesehatan, kemudian dari segi akses Bapak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik sebagai petani, mungkin diberikan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan pertanian, sebagai nelayan juga begitu. Menurut Bapak sudah ada belum? Sudah ada sekarang. Sudah ada, betul. Betul. Jangan karena saya wakil Ada. pemerintah Bapak Kan takut tergantung, mengatakan yang kan sebenarnya. disarankan pemerintah menyarankan bikin kelompok. Bikin kelompok. Jadi berarti pembangunan itu mau dibantu, pemerintah mau Dibantu, membantu. ada masyarakat. dibantu ya. Jadi itu pun juga Bu sudah ada sebagian sudah ada. Kalau menurut Bapak pendidikan untuk anak-anak Bapak sudah bagus belum di sini? Artinya ada SD, SMP, SMA itu sudah mudah dicapai oleh anak-anak kita? Ya, ada sebagian sudah. Sebagian sudah, Ya, tapi sebagian Sebagian belum. Kalau untuk prasarana jalan, listrik,
termasuk Listrik di sini masuk tahun berapa Pak? baru. Nanti kita tanya itu pada yang punya daerah situ. 20-an, pokoknya tahun 20-an ini. 2020 ini. 20. Kan enggak tahun 1990. Lebih dari tahun itu lah kira-kira itu. Oh, tunggu dulu, kan ini di sini lain cerita. Kalau Bapak Ya, ya. Petrus alamatnya desanya mana? Di Simunte. Oh, Desa Muntai juga. Kan sudah Oh, pindah. Desa Muntai. Oh ya ya. Di Madobak dulu berburu, terus pindah di sini sebagai nelayan dan petani ya Pak ya. Iya. Tanah-tanah di sini maksudnya dulu kan di Madobak berburu. Apa alasannya Pak pindah dari berburu menjadi petani? Kan di sini kan sudah banyak lahan yang sudah luas. Di sana kan pegunungan banyak. Oh di Madobak itu pegunungan. Hulu itu daerahnya. Banyak rawa situ. Rawa. Di Madobak itu banyak rawa. Tanya lagi Din, aku nyari ini Di sebentar. Madobak banyak rawa dan di sini tanah-tanah. Nah Bapak Lebih datar. Lebih datar dan juga pegunungannya itu sudah ada. Oh iya. Bikin Di Amtai sini tanah lebih datar. Siapa tuh makanya beli main dari laut. Dulu Bapak dengan orang tua Bapak belajar bertani menanam apa Pak pertama kali? Sagu, Sagu. pisang, Pisang. sagu, pisang, padi, ubi. Dijualnya kemana Pak hasil-hasil pertaniannya? Kalau dulu masih di Madobak itu saya ceritanya belum ada yang dijual-jual. Ya tempat penjualan. Pisang sagu apa tadi? Pisang sagu. Pisang keladi, keladi, Oh keladi. ubi, Ubi. ubi kayu, ubi jalan. Hanya untuk dimakan itu. Iya. Ngomong-ngomong, Kalau bagian dulu itu dulu. sama sekali di suku Sakakadu tidak pernah ada masalah konflik sosial antar dengan suku lain atau di dalam suku Sakakadu sendiri sepanjang Bapak ketahui tidak ada. Tidak ada dendam-dendam sekali, mengayau ya? Tidak ada. Memang ada sedikit masalah sedikit, tapi bisa diamankan. Bisa Tidak begitu diamankan. apalah. Iya. Oke, bagus sekali. Hari Bantuan pemerintahnya dulu dalam bentuk apa Pak? Dikasih ke kelompok itu apa Pak? Kalau bagian nelayan jaring, pancing. Oh, iya. Kalau bagian pertanian itu bibit dikasih. Kalau bagian peternakan itu ayam. Tergantung permintaan lah. Iya. Permohonan. Oh, jadi itu dikasih Ya dikasih. sejauh ini berkembang. Kalau BUMDes Koperasi Desa berjalan dengan baik nggak menurut Berjalan Pak? sekarang. Berjalan. Oh, berarti maju koperasinya. Ya, maju. Bisa ngapain aja di situ? Bisa simpan pinjam. Bisa pada dia. Tapi saya lihat ini tiang listrik kita belum ada loh di Muntai ini. Ya belum ada bertahap dia. Bertahap. Oke, tapi saya ke Sabu dan ke NTT yang jauh lagi dari kita sudah punya loh tiang listrik. Untuk pemerintahannya mungkin. Berarti di Sumatera Barat di Padang yang nggak benar ya Pak ya? Itu nggak tahu lagi kita itu. Menurut Bapak pemerintahan tingkat 1 di Sumatera Barat itu peduli nggak sih dengan kita di sini? Pemerintahnya, kita tidak menyerang orangnya, pemerintahnya. Kami hanya menerima saja untuk bantuan atau apa itu pembangunan. Tapi yang lebih tahu hanya aparat desa, Aparat yang desa. tahu dengan kecamatan, kabupaten. Kalau kita masyarakat biasa asal dikasih kita Terima ya. Jadi tergantung pemerintahnya ya Pak ya. Pak, kalau pemilu, kalau pilkada, banyak yang datang ke sini janji-janjinya apa Pak? banyak itu janjinya, tapi tidak dikabulkan. Yang nggak dikabulkan apa? Banyak pembangunan yang diminta jalan. Jalan, jangan-jangan jalannya rusak lagi deh ya? Rusak lagi. Tapi kalau kampanyenya ya enak. Kampanye jalan. Manis Sampai janjinya. tidak apa terbawa-bawa kita. Selain jalan apalagi Pak yang nggak dikabulkan dulu yang diminta? Banyak itu. Kalau tidak susah kita malas kita hitung itu. Kalau Menghabiskan baju, energi ya, dikasih Pak? nggak ada itu. Baju dikasih. Janji kampanye itu. Di sini ada masalah lahan adat Pak.
sengketa adat dengan pemerintah lahan adat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang dibuat sawit kan nggak ada perkebunan sawit ya di sini ya? Nggak ada. Kalau sawit nggak ada. Ya. Jangan mau Pak, sawit itu bikin kering lahan kita. Itu ditolak. Ditolak sama Pemerintah masyarakat ditolak. sini. Pemerintah Tapi kabupaten berarti ditolak. pemerintah pernah mencoba masuk dong untuk menanam sawit. Sudah dicoba ini dipancing-pancing kita masyarakat. Dengan cara alasannya itu kurang cocok tanahnya. Belum mau menerima. Nah, pada saat bapak-bapak menolak untuk tidak mau sawit itu, bapak-bapak bermusyawarah dulu nggak? Bermusyawarah. Iyalah. Ah, Iyalah, musyawarah. bermusyawarah dulu. Jadi antar suku-suku itu bertemu. Ya, bertemu, baru bagaimana persetujuan itu kita larang. Tahun berapa Pak mereka itu mencoba membujuk untuk menanam sawit? Tahun kemarin, Belum lama berarti. belum lama. Oh. Tahun 2018 lah. 2018. Pak Petrus tadi ceritanya pertanyaannya agak serius-serius ini ya. Nah sekarang yang agak ringan. Selain soal cerita nenek moyang itu yang bisa menggambarkan bahwa ini tentang orang Sakadut, itu apa misalnya? Cerita apa? Ada yang khas dari suku Bapak itu? Ada cerita yang milik orang Sakakadut. Oh ini punya orang Sakakadut nih. Oh ini orang dari suku lain. Ada nggak Pak? Ceritanya itu lahan. Lahan, boleh Bapak ceritakan gimana tuh? Lahan kami waktu dari Sematalu punya lahan. Ya. Jadi ada juga sebagian orang Heeh. dari Belesigi pernah jual lahan kami. Hmm. Dari sampai di Matotonan, di Cilaoinan ada juga lahan kami. Sampai sekarang kami pertahankan dia. Tidak bisa diganggu gugat orang lain. Jadi itu memang milik orang Sikakadut. Milik Sakadut. Tidak bisa dapat diganggu. Itu disampaikannya melalui apa oleh nenek moyang? Melalui urai atau melalui cerita saja? Ngomong seperti ini, ngomong Cerita dalam bahasa Mentawainya apa? titibuan. Titiboan, Pumuan. pumuan, Pumuan. mumuan, Pumuan. mumuan, Cerita. pumuan. Iya, pumuan. Pemumuan. Pepe. Pumuan. Jadi ceritanya berkaitan dengan kepemilikan tanah ya. Jadi berarti walaupun sudah di Muntai masih berkunjung ke sana, Masih. berhubungan dengan keluarga di situ. Jadi ada orang yang tinggal di situ, bisa dipakai tapi tidak dimiliki. Sekarang ada berapa kakak di suku Bapak? 10. 10 kakak. Yang di sini atau yang di Muntai. Di Muntai di sini. Kalau di sana tidak tahu lagi kita di sana. Oke, Pak Petrus terima kasih ya. Kita lanjut dulu ke beliau Pak Markus ya. Oh Pak Julianus ya tadi saya Pak Julianus. Tidak apa-apa, pakai bahasa Mentawai saja. Nanti tolong bantu diterjemahkan. Julianus dari suku Salemurat. Iya. Tahun lahir boleh tahu Bapak? Tahun lahir? Tahun lahir 17 Juni Oke, 17 Juni. 53. Desanya Muntai juga ya Bapak ya? Oke. Pekerjaan juga tani Pak? Oh, umumnya tani, umumnya tani. Ya, boleh Bapak silakan bercerita sama seperti tadi Pak Petrus mengenai suku Salemurat. Itu dari mana asal usulnya, kemudian kemana saja berpindahnya hingga sampai ke sini. Silakan Pak. Terima kasih. Sama bukan disamakan sama teman-teman dari usul kami suku Salemurat. Jadi dulu nama suku kami di Sematalu. Nama suku di Sematalu Sakerebau. Sakerebau. Nah, sudah itu nenek moyang pindah lagi di Ulu dari Sematalu, pulang dari Ulu di Matotonan lah. Matotonan.
Matotonan, pindah di situ tukar nama Sagulu. Sagulu. Ya. Jadi Sagulu tetap pindah lagi turun di Ugai. Nah, turun Ugai bagi berapa orang memang tidak ada permasalahan dari masa lalu, pindah-pindah aja lah. Jadi tidak ada permasalahan. Jadi nama Sagulu itu tetap pindah lagi di Ugai. Di Ugai, di mana yang tinggal itu dinamakan Salimurad. Ada pohon kayu itu tinggalnya di apa itu di bawah pohon lemurad, namanya lemurad. Kalau di sini kasih nama Salimurad. Nah, jadi itu sampai di Salimurad bergabung sama itu. Saya sendiri tahun berapa itu pindah dari Munte. Pindah di Munte. Dari Ugai dia pindah Dari Ugai. Dari Ugai bukannya Salimurad itu bukan nama tempat, nama pohon tadi ya? Ya, nama tempat juga. Nama tempat. Nama Lalu suku. diambil jadi nama suku. Ya, betul. Jadi saya ulang dari Simatalu ke Sakiribau, Ya. kemudian ke Matotonan, kemudian ke Sagulu, lalu ke Ugai, lalu baru ke Salimurad itu tadi. Ya. Dan itu diambil jadi nama suku. Ya, itu tetap nama suku Salimurad. Kemudian ke Munte. Pindah ke Munte tetap nama suku. Kalau di Simatalu itu nama suku awalnya Itu Kerebau. Sakirebau. Suku awalnya Sakirebau. Pindah ke Munte itu tetap Salimurad sukunya, Iya. Pak ya. Alasan pindahnya tuh kenapa, Pak? Ya sama, bukan disamakan sama teman ini mengenai melalui apa itu ekonomi lah. Nah, sama itu kan pencarian di situ. Enggak apa-apa sulit. Pak, sama Ya. enggak disalahkan. Jangan takut. Alasannya ekonomi ya, Pak ya. Dulunya di waktu masih menjadi suku di Sagerebo itu masih berburu. Ya, berburu dulu. Berburu itu cuma yang duluan itu kebanyakan ya itu aja kerja mereka. Berburu. Sampai kemudian menetap bertani. Ya, menetap, bertani. Mulai bertani ini pindah di mana, Pak? Waktu tinggal di Kalau petani itu menurut saya dari dulu lah petaninya. Dari semua lalu kan sudah menanam pisang, sudah menanam sagu, keladi, tetapi itu makanan pokok. Nah, pindah lagi di Matotonan sama juga, ada tanaman, ada durian. Pindah di Ugai sama juga itu. Tetap ada pembangunan apa itu untuk menjadikan keuangan, tidak ada yang dulu tuh. Sumber mata pencariannya hanya itu ya, Pak ya. Untuk dulunya itu sumber untuk makanan pokok yang pokoknya makanan pokok saja. Ya. Nah, baru sekarang ini pindah di apa itu ada sedikitnya untuk membantu pemerintah, seperti katakan Bapak memberi arahan untuk membangun begini sudah lumayan lah sedikit siapa yang rajin mencarinya kan membuat untuk menjadi uang. Apa itu Pak yang dibuat? Menjadi uang itu kalau itu kan bibit bisa. Jadi sekarang dijual. Dijual. Minta coklat. Pisang Medan. Pisang Medan kan sudah uang sekarang. Kalau dulu misalnya kan ditanam tapi tidak menjadi uang. Untuk makan sendiri. Untuk makan sendiri. Masa busuk. Kalau sekarang busuk. Nah, sekarang kan jadi uang. Nah, uangnya itu dipakai untuk apa, Pak? Makan juga. Untuk keperluan, untuk beli gula, beli rokok, beli garam. Kalau sedikit. Sekolah anak enggak? Sekolah enggak ada yang di sekolah. Nah, punya anak. Tidak kawin. Untuk beli apa Pak? TV?
Kalau TV tidak ada sama kita. Tidak sampai itu Oh, kalau udah sampai. bisa nggak sampai. Beli listrik. TV mahal. Itu untuk apa? Iya. Nah, kalau tadi sama juga pertanyaannya tadi Pak Yulianus, kalau Pak Petrus tadi yang katanya di desa awal Simatalu itu masih ada tanah suku mereka. Nah, bagaimana dengan Salim Murad? Apakah juga ada? Ya, kalau di di Simatalu bilang nenek moyangnya ceritanya ada tanah kita yang dulu di situ. Tapi pindah-pindah dari memang ada, tapi sekarang tidak tahu siapa punya. Banyak orang yang Karena tidak pernah dilihat lagi ya. pernah dilihat lagi. Ada yang lain tidak yang khas milik suku Bapak? Misalnya ada cerita-cerita yang lucu-lucu, cerita-cerita yang yang ringan-ringan. Ya, menurut saya memang tidak ada juga. Tidak ada ya. Memang ada yang masih zaman-zaman dulu kita kan tidak. Orang-orang tua tidak pernah bercerita yang Tidak, kita kan mungkin lewatnya urai barangkali lewat nyanyian-nyanyian. kalau urai-urai itu dulunya tidak ada juga. Cuma seperti dulunya itu pengumuman. Ceritakan lagi boleh. Yang lebih banyak. Nggak boleh pak si kata ini kena pak si bayi gitu. Ya deh. Si bayi mulai itu tak ada ya. Itu aja. Oke. Iya ada apa ya. Nah, menurut Bapak soal demokrasi kita ini pemerintah ini sudah peduli atau belum dengan kita ini yang dari pusat ini? Peduli nggak dia dengan bapak-bapak di Mentawai, dengan kita masyarakat di sini? Sepedulinya itu maksud saya kebutuhan kita kalau mau berobat kita ada rumah sakit, ada dokter, ada bidan. Kalau ada anak-anak istri perempuan kita mau melahirkan. Bayar mahal enggak? Bayar mahal enggak? Ada enggak? Ada dulu enggak? Ada enggak? Kalau yang dulu tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi kan sekarang sudah ada di. Kalau di Pak Jokowi sudah ada semuanya ya. Iya. Listrik sudah mudah sekarang. Mudah. Internet Internet susah juga kan? Ada tapi antara ada dan tiada. Iya. Tidak apa-apa disebutkan saja, tidak marah kok, tidak akan ditangkap. Tidak ada Kamtipmas yang akan menangkap. Nah, terus Tapi yang jalan masih belum beres. jangan kita yang menyimpulkan, biar mereka yang menyampaikan. Nanti akan kita dengar dari seseorang yang kritis nanti. Air bersih mudah nggak di sini Pak? Kalau di sini dulunya ada berapa yang tempatnya 1, 2, 3. Jadi kan sekarang tidak berfungsi lagi. Oh, PDAM-nya ya. Tapi kemudian tidak terawat. Ya. Tidak terawat. Lalu sekarang dapat air bersih dari mana? Dari sendiri. Bikin sendiri. Cari-cari sendiri aja. Oh, oke. Air bersih bermasalah berarti ya. Nah, dulu untuk membuat air bersih itu bagaimana prosesnya, Pak? Boleh diceritakan prosesnya sampai dapat air bersih untuk bersama itu gimana? Jadi kalau dulu seperti ini. Ada bandarnya ini, itu aja kami ambil. Dibikin diikuti dari sumber air gunung. Iya, Mata air. Dari gunung. Dari gunung kalau ada bambu, belum ada pipa kan, dulu kan masih ada bambu. Dulu itu sekitar tahun berapa, Pak? Tahun berapa dulu itu? Sekitar tahun berapa itu yang masih pakai bambu itu? 70-an. 70-an. 60-an. 60-an. Nah, mulai masuk PDAM tahun berapa? Tahun 90-an lah ya. 90-an tapi kemudian tidak terawat ya. Tergantung kami aja di sini. Tergantung di sini. Orang-orang tapi kan kita bayar dulu PDAM tuh masih bayar tiap bulan. Di sini nggak? belum ada peraturannya, Bu. Oh, belum ada. Tidak Oh, jadi tidak bayar bulanan. Dia pasang sekali ditinggal. Begitu saja. Oke. Jadi dipasang sekali ditinggal. Itu juga jadi catatan. Nah, kalau menurut Bapak tadi SD, SMP, SMA sudah ada, TK sudah ada belum kita? Sudah ada, PAUD sudah ada. Bener nih. Sudah bisa anak-anak kita membaca sebelum masuk SD? Sudah bisa. Perlu nggak di sini ada perguruan tinggi? Maksud saya bukan di Siberut, mungkin di Sipora. Sipora sudah ada perguruan tinggi belum?
Belum. Maksudnya perguruan tinggi kampusnya. Ya, Belum. belum. Satu pun. Sekolah tinggi Hanya di Ya sekolah tinggi baru. itu apa yang di apa itu sekolah tinggi apa itu? bagian pertanian itu ada. Pertanian. Masih bekerjasama dengan belum untuk sendiri, masih kerjasama dengan provinsi. Ya swasta ya. Oh, swasta. Jadi bukan pemerintah ya, sekolah tinggi swasta. Artinya belum ada. Belum ada. Karena Ada juga yang kuliah di sana. ya, yang kuliah. Tapi itu bukan representasi pemerintah ya, swasta ya. Swasta tidak sama dengan. Berarti sekarang bisa kita simpulkan bahwa belum ada perguruan tinggi di Mentawai. Ada tapi swasta. Rata-rata pendidikan di sini apa Pak? SMA, SMP, SMA ya. SMA. Sekolah umum SMK itu jarang sekarang, belum. Ya SMA rata-rata pendidikan aku ngomongin apa? Bapak merasa nyaman nggak itu dengan apa yang sudah kita terima sekarang? Menurut Bapak itu sudah cukup atau perlu ditingkatkan nggak itu? Menurut saya belum cukup dan perlu ditingkatkan. Oke, sip. Kemudian, kemudian untuk wakil apa misalnya seperti wakil pemerintah di sini seperti Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, menurut Bapak sudah memenuhi tugasnya nggak sebagai wakil pemerintah kepada rakyat? Kadang-kadang ada juga, menurut saya juga ada juga kekurangan. Banyak kekurangannya. Ya, banyak kekurangan lah. Belum memenuhi lah persyaratan dari masyarakat. Misalnya apa Pak? Dari masyarakat. Kekurangannya misalnya apa Pak? Kekurangannya misalnya kan jalan kan belum tembus, jalan kurang bagus. Kurang bagus ya kayak Apa yang depannya. pembangunan itu yang tidak ada yang tuntas. Tidak ada yang tuntas. Ada sudah selesai, mau tambah lagi itu ada yang sudah apa itu sepertinya di sini kan jalannya kan sedikit. Becek Sudah. jalan kita. Nah, jalan kita sudah becek lagi. Kalau mau diperbaiki lagi, nah itu. Nah, belum diperbaiki, tambah lagi di situ itulah. Hanya Itu tidak tuntasnya ya. tuntasnya. Jadi banyak proyek-proyek yang tidak selesai. Iya. Kalau itu disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah di sini, misalnya aparat desa, didengar nggak itu? Artinya cepat tidak ditanggapi. Ini jalan kami rusak, diperbaiki langsung nggak itu tahun depannya Ya, misalnya? memang menurut pemerintah juga memang cepat ditangkapi, tapi ada juga atas mereka mau ditangkapi di atas, enggak. Jadi sebenarnya itu kan tidak tuntas lah. Tidak tuntas ya. Ya. Tadi saya belum tanya buat Pak Petrus juga sama Pak Julianus. Maaf, agama Katolik atau Ya, Katolik. Katolik? Nenek moyang sudah tidak lagi. Arat sebulungan tidak lagi. Tidak ada lagi. Pemerintah tidak mengakui ya itu ya. Apa? Agama nenek moyang kita diakui apa tidak? Diakui juga Bu. Diakui. Ya, kalau dulu Nggak bisa kalau dulu ya itu agama nenek moyang kita itu sudah dilarang pemerintah. Dulu dilarang. Dilarang. Sekarang Tahun Jadi berapa Pak sekarang- dilarang? itu zaman Pak Harto. Memang ya zaman Pak Harto itu. Orba itu. Nah, baru sekarang sudah pemerintahan kabupaten. Kabupaten. Pulau Mentawai. Oke. Baru muncul lagi Oh, bagus. budaya Mentawai. Budaya. Jadi Termasuk sekarang agama ya. Ini baru sudah tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Biarpun tidak ada yang menjalankan, tapi sepertinya sekarang kan sudah mau Dibebaskan ya, diakui. Kita tidak malu-malu mengakui bahwa kita punya itu. Apalagi yang kemauan pemerintah ini setiap tahun ini yang kami jarang pergi di Bali, di Jakarta, di apa itu menampilkan kebudayaan. Itu tertarik pemerintah kita. Nah, jadi budaya Mentawai ini sudah Nggak bisa dilakukan. tidak bisa lagi diakui. Sudah diakui ya. Sudah diakui. Itu yang sering ditampilkan, yang dibawa keluar itu apa aja Pak? Budaya apa aja? Nyanyian, tarian. Iya, ada. Kalau bagian kiri itu Pakaian. hanya turu aja, turu.
Turu itu apa? Tari asli pakaiannya Pakaiannya adat. pakaian adat. Ada Oh iya mentawai. Pak. Ada mentawai. Di sini saya lupa, penyembuhan tradisional ala orang Mentawai sini masih ada? Masih. Masih. Iya. Itu dibolehkan sama pemerintah. Jadi boleh. Misalnya apa Pak, sakit apa disembuhkan dengan cara apa? Kalau kita sakit perut, diambil obatnya dari ramuan-ramuan juga itu. Kalau itu obatnya memang sembuh. Sakit perut diobati Iya. dengan Kita bocor. Kalau sakit kepala ada Kepala, juga ada obatnya. juga obatnya dari Nah, mentawai tradisi asli. mentawai. pengobatan dengan obat Tradisi. tradisi. Kalau ritual pengobatan masih ada Pak yang dengan sikere? Masih. Nah itu misalnya apa? Pakai jejeneng, ada apanya itu. Lonceng. Lonceng. Itu ada. Tuh. Ini Pak. Kita tanya ke Ini sana. pakai lumayan sekali. Nanti ada gilirannya. Nanti ada gilirannya juga Ya, sudah oke. Bapak. Baru ada Itu Bapak itu cerita ditanya. nyanyi-nyanyi. Iya. Baru ada cerita nyanyi-nyanyi. Kan sikere ini tidak sembarangan sikere. Ada khusus ya. Jadi semuanya khusus apanya itu kebutuhan sikere itu lebih tahu Bapak. Ya, Pengobatannya, ritual apanya itu. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Julianus.